Pemirsa, komunikasi dalam pengasuhan anak usia dini adalah hubungan manusiawi antar individu, baik verbal maupun nonverbal. Dalam berkomunikasi, harus dikreasikan sesederhana mungkin agar tercipta keakraban yang berujung sampainya pesan ke anak. Seringkali pendidik atau orang tua melakukan kesalahan dalam berkomunikasi dengan anak, sehingga pesan yang ingin disampaikan akan berbeda dengan yang diterima anak. Nah, agar itu tidak terjadi, maka pada kesempatan ini akan kami sampaikan materi mengenai bagaimana berkomunikasi yang baik dan efektif dalam pengasuhan anak. Selamat menyaksikan. Komunikasi efektif merupakan komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap atau attitude change pada setiap orang yang terlibat dalam komunikasi. Oleh karena itu, penting sekali bagi pendidik atau orang tua untuk bisa menjalin komunikasi yang baik dan efektif. Karena komunikasi yang baik membantu anak untuk mengembangkan kepercayaan diri, harga diri, dan memahami orang lain. Komunikasi yang baik juga akan membantu anak tumbuh menjadi orang dewasa yang memiliki perasaan yang baik tentang dirinya dan orang lain. Itulah mengapa penting bagi pendidik atau orang tua memahami dan menggunakan komunikasi yang baik dan efektif serta benar dalam pengasuhan. Baik berarti sesuai dengan perkembangan anak atau usia dan otaknya, benar yang berarti sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianutnya. Ini kenapa? Kenapa? Emang ada apa ini? Ada masalah apa? Ada masalah apa, Idan? Komunikasi dalam pengasuhan anak usia dini adalah hubungan manusiawi antar individu, baik verbal maupun nonverbal. Dalam berkomunikasi, harus dikreasikan sesederhana mungkin agar tercipta keakraban yang berujung sampainya pesan ke anak. Komunikasi efektif merupakan komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap atau attitude change pada setiap orang yang terlibat dalam komunikasi. Komunikasi yang baik dan efektif membantu anak untuk mengembangkan kepercayaan diri, harga diri, dan memahami orang lain. Demikian tadi pemirsa, telah kami sampaikan materi tentang pentingnya komunikasi yang efektif dalam pengasuhan anak-anak kita. Selanjutnya akan kami sampaikan mengenai perkembangan bahasa pada anak usia dini. Selamat menyaksikan. Pemirsa, bahasa merupakan alat komunikasi bagi setiap orang termasuk anak-anak. Anak dapat mengembangkan kemampuan sosialnya atau social skill melalui berbahasa. Keterampilan bergaul dalam lingkungan sosial dimulai dengan penguasaan kemampuan berbahasa. Melalui bahasa, anak dapat mengekspresikan pikirannya, sehingga orang lain dapat menangkap apa yang dipikirkan oleh anak dan menciptakan suatu hubungan sosial. Jadi, tidaklah mengherankan bahwa bahasa dianggap sebagai salah satu indikator kesuksesan seorang anak. Bahasa yang pertama dikenali anak adalah bahasa ibu. Maka dari itu, pemerolehan bahasa merupakan proses yang berlangsung di dalam otak seorang anak-anak ketika ia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Ada dua proses yang terjadi ketika anak-anak sedang memperoleh bahasa pertamanya, yaitu proses kompetensi atau penguasaan bahasa yang berlangsung tanpa disadari, dan proses performasi atau kemampuan melahirkan kalimat-kalimat sendiri. Biasanya dulu ya.
Tuh. Terima kasih. Cikgu jualan apa? Ikan. Ini warnanya apa ikannya? Iya. Yang ini? Merah. Ini tahu juga warnanya apa? Warnanya biru. Wortel. Warnanya apa ini? Kuning. Warnanya? Jingga. Coba dimasukkan di keranjang. Sekarang ini buah apa? Ada yang berimbing. Iya, warnanya? Kuning. Coba nih. Jagung. Nah, ini? Jagung. Bedanya ini apa ya? Kuning. Ya, warnanya kuning. Bedanya ukurannya? Panjang ini. Ini panjang, ini? Oh, mau minum susu. Ini susunya kakak, ya yang ini. Iya. Ini punya oleh. Tadi bilang apa tadi? Ini apa ini? Makroni. Makroni. Oh, lagi gini makroninya. Oh ya, tempat minumnya juga merah. Tutup minumnya juga merah. Ada lagi yang warna merah di sekitar kita? Mana? Oh ya, roknya merah, dasinya merah, boleh. Ya, celana juga merah. Ya, yuk. Masa perkembangan bahasa anak usia dini. Masa membabel usia 0 sampai 1 tahun. Masa holofrasa usia 1 sampai 2 tahun. Masa ucap 2 kata usia 2 sampai 2,5 tahun. Masa permulaan tata bahasa usia 2,5 sampai 3 tahun. Masa menjelang tata bahasa dewasa usia 3 sampai 4 tahun. Masa kecakapan penuh usia 4 sampai 6 tahun. Demikian tadi pemirsa, telah kami sampaikan materi tentang perkembangan bahasa pada anak usia dini. Selanjutnya akan kami sampaikan materi tentang pola asuh anak, yaitu pola atau cara yang digunakan orang tua dalam mendidik anak. Selamat menyaksikan. Pola asuh orang tua memiliki peranan penting dalam mendidik anak usia dini, di mana orang tua mendidik anaknya dengan sangat baik, terutama dari lingkungan keluarga yang berperan dalam membentuk karakter anak pertama kali. Pola asuh orang tua membantu anak mengenal nilai-nilai atau aturan yang ada agar anak mematuhi aturan tersebut dan anak bisa diterima oleh lingkungannya. Orang tua juga perlu mengawasi pergaulan anak dengan teman maupun lingkungannya, karena dalam lingkungan ada pengaruh yang baik dan yang buruk. Pola asuh orang tua dalam mendidik anak terdiri dari 3 macam, yaitu pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, dan pola asuh permisif. Nggak boleh. Kenapa harus main? Ayo pulang, taruh tas dulu, cuci tangan, makan, tidur. Ya, nggak main dulu ya. Tipe-tipe pola asuh anak. Pola asuh otoriter. Pola asuh yang ditandai dengan cara mengasuh anak-anaknya dengan aturan-aturan yang ketat. Seringkali orang tua memaksa anak untuk berperilaku seperti orang tua. Kebebasan untuk bertindak atas nama diri sendiri anak dibatasi. Indikator pola asuh otoriter, aturan dan pengaturan yang keras atau kaku,
pemegang semua kekuasaan adalah orang tua, anak tidak mempunyai hak untuk berpendapat, hukuman dijadikan alat jika anak tidak menurut, seringkali orang tua memaksa anak untuk berperilaku seperti dirinya. Kenapa? Capek ya? Oh capek, pulang sekolah tetap harus tasnya taruh di mana ini? Di tempat tas. Habis itu kita cuci tangan dulu. Terus gosok gigi. Ganti baju dulu kayak biasa. Terus Nanti gosok gigi. iya, nanti gosok gigi ya. Tasnya taruh dulu di tempat tas. Ayo, semuanya yuk. Nggak boleh males-males ya. Yuk, nih kebalik ya. Nih, ayo. Taruh dulu. Nanti cuci tangan. Oke, makan dulu ya. Taruh dulu tasnya yuk. Sini yuk. Pola asuh demokratis. Pola asuh yang ditandai dengan pengakuan orang tua terhadap kemampuan anak-anaknya, dan kemudian anak diberi kesempatan untuk tidak selalu tergantung kepada orang tua. Indikator pola asuh demokratis. Peraturan dari orang tua lebih luas, menggunakan penjelasan dan diskusi dalam berkomunikasi dengan anak, adanya sikap terbuka antara orang tua dan anak, adanya pengakuan orang tua terhadap kemampuan anak-anaknya, memberi kesempatan untuk tidak tergantung dengan orang tua. Salam. Sudah aku mau main. Ya, ya, hati, ya. Jadi ya. Pola asuh permisif. Pola asuh yang ditandai dengan pemberian kebebasan tanpa batas pada anak. Anak berbuat menurut kemauannya sendiri, tidak terarah dan tidak teratur, sehingga keluarga sebagai lembaga pendidikan informal tidak memiliki fungsi edukatif. Indikator pola asuh permisif. Orang tua tidak memberikan aturan atau pengarahan kepada anak. Kontrol orang tua sangat lemah. Orang tua mendidik anak secara bebas. Orang tua tidak memberikan bimbingan yang cukup. Semua yang dilakukan anak sudah benar, tidak perlu diberikan teguran. Demikian tadi pemirsa, telah kami sampaikan materi tentang pola asuh atau cara yang digunakan orang tua dalam mendidik anak. Pola asuh orang tua kepada anak memang merupakan kunci utama bagaimana mendidik anak. Tak jarang, banyak sekali kejadian-kejadian kekerasan pada anak yang diakibatkan kesalahan pola asuh orang tua kepada anak. Dari karakter yang didapat dari pola asuh orang tua kepada anak, sebaiknya Anda memberikan pola asuh yang tepat, yang nantinya membuat hubungan Anda dengan anak akan tetap baik dan juga mampu menjadikan anak mandiri dan mampu bertanggung jawab dengan apa yang mereka jalani. Dalam menjalin komunikasi dengan anak agar dapat berjalan dengan baik dan efektif, ada beberapa cara atau strategi yang dilakukan, yaitu tidak berbicara secara tergesa-gesa, Bilang dulu sama Ian ya. Ya, mainannya bergantian begitu ya. Tidak boleh merah. Ya saya. Anak yang pintar tidak berebut mainan, tapi mainnya berganti. Ya. membaca bahasa tubuh anak, Ini adik nih. Adiknya sudah diganti baju. Sudah. Selesai. Kenapa tadi nangis? mendengarkan perasaan anak, Tadi tidak ya. Iya. Pup ya tadi ya. Nangis. Tadi bilang kita pup. Gitu ya. Nggak usah menangis. Iya, apa ini? Ikan. mendengarkan aktif, Ke tempatnya Mbah. Mbahnya di mana? Rumahnya Mbahnya?
Di mana? Di Semarang. Ngapain namanya Mbak? Main apa? Hah? Main sama teman-teman. Besok lagi tidak boleh berebut. Kalau berebut nanti bening nangis. Sedih ya. Alasan? Oke. Gunakan pesan saya. Dengan memahami strategi komunikasi dengan anak, akan terjalin komunikasi yang baik dan efektif antara orang tua dan anak, sehingga dapat membentuk kepribadian kepada anak. Anak-anak yang tidak dibiasakan berkomunikasi dengan baik di dalam keluarga akan mengalami kesulitan dalam mengutarakan pendapat-pendapat mereka. Orang tua yang baik tidak akan menuntut anaknya untuk mengerti keinginannya, tapi ia akan berusaha memahami anak terlebih dahulu. Strategi komunikasi efektif dengan anak. Tidak berbicara tergesa-gesa, sebab kemampuan anak menangkap pesan masih terbatas. Tidak memberi kesempatan pada anak untuk menganalisa pesan. Akibatnya, anak tidak memahami pesan yang disampaikan dan orang tua menjadi emosi. Membaca bahasa tubuh anak. Sebab bahasa tubuh tidak pernah bohong, titik artikulasi belum tepat, komunikasi belum sempurna. Akibat tidak akan memahami anak akan mudah sekali emosi. Mendengarkan perasaan anak. Kalau anak bercerita, dengarkan. Caranya, tandai pesan jangkau rasa supaya dia bisa menyalurkan emosi. Buka komunikasi dengan emosi. Kita ikut berekspresi terhadap emosi si anak. Kita harus responsif. Mendengarkan aktif. Untuk membangun hubungan sosial. Membangun percaya diri anak. Gunakan pesan saya. Melatih anak memahami perasaan orang lain. Caranya, Ibu, perasaan kita. Kalau kode perilaku anak, karena konsekuensi yang ditanggung oleh anak. Pemirsa, para ahli menyatakan bahwa komunikasi antara orang tua dengan anak merupakan hal penting dalam kehidupan anak. Dengan berkomunikasi yang baik dan efektif, akan menjadikan orang tua mengetahui, memahami, dan merasakan pikiran atau perasaan anak, dan akan dapat membangun hubungan saling menyayangi dan memahami, sehingga tumbuh rasa percaya diri pada anak. Selama berkomunikasi, akan terjadi proses belajar pada anak, karena sesungguhnya dalam setiap proses komunikasi, semua kemampuan anak sedang dibangun.